biasa tapi tetap lucu. Ada piring deh. Oh iya. Iya ada ya aku. Kelihatannya. Pada tahu. Salam dari Madura, teteh cantik. Waalaikumsalam. Jadi kita mau jalan-jalan aja. Kita jalan-jalan refreshing supaya tidak sumpah, supaya lebih fresh. Lihat guys, lucu banget ya, jaketnya ada tulisan Nike-nya. Langit, bisakah kau turun hujan dengan petir? Aku ingin menangis tanpa terlihat. Aduh, enak banget hujan-hujanan. Hujan-hujanan sambil nangis, tapi tetap kiowo. Ya Allah. Ikut dong, jadi kapan kita jalan bareng nih? Ke utara lah, Mel. Jauh. Salam dari PWK. Waalaikumsalam. Salam dari Nadia NAFC di Palopo, Sulawesi Selatan, Mel. Waalaikumsalam Kak Nadia. Waalaikumsalam. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah, rame-rame berdoa dimulai. Sebentar, dulu HP-nya. Doa dimulai. Sebenarnya aku habis nangis, tapi tetap happy kiowo. Nangis, no kiowo. Ya Allah, lucu banget. Ayah, assalamualaikum buat ayah. Salam buat ayah. Waalaikumsalam. Gugup Power Ranger. Bunda lagi nyetir guys. No kiowo. Gimana sih? Harus nutasin air mata dulu. Konser dong Mel. Oke, kita konser nyanyi lagu apa ya? Bun boleh minjem HP-nya nggak? Tas aku di mana mah? Di belakang ya? Ada jaket dari teman-teman, dari temen yang kemarin yang di Stro TV yang pas bagi hadiah bajunya Nike. Nyanyi lagi tuh yang reckless. Jangan keceplosan. Ini jadi ikut batuk. Nangis kiowo. Seno. Ingat smiling voice. Istegus boy. Kayak gitu kan. Halo Siara Gila. Waalaikumsalam semuanya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini sudah nonton liveku, thank you. Itu suaranya gak bisa gedein. Gak bisa, emang begini. Gak ngerti cara editnya. Kalau gitu harus sambil ditaruh HP-nya. Gak bisa nyanyi kayak gitu. Terjatuh. Ini
emang udah lengketannya di sini kan, tapi udah nggak lengket lagi. Mungkin karena hari libur. Kak, aku kapan disapa? Aku beneran tuh lucu banget. Filter kupu-kupu nggak jadi. iya, filter kupu-kupu mana ya? Nggak jadi nggak? Nggak jadi. Ada lagu yang ku suka lagi ini, bukan request tapi all of me love, all of you love your cars and all you. Nih lagunya enak banget. John Legend ding ternyata namanya. Ini dia. Ini enak banget lagunya. Coba. Filter kupu-kupu. Enak kan lagunya?
sini deh. Iya, kamunya ribet. Kamu ribet. Main Squid Game ya Mel. Iya nih aku lagi main Squid Game. Aku mau syuting Squid Game guys. Mau syuting Squid Game ala Indonesia. Nanti apa namanya, kalau misalkan aku live di rumah, aku bikin dalgona yang di Squid Game ya. Kita coba bikin bareng-bareng, aku bikinnya sambil live. Sawadikap, nanowadakap. Udah ngopi belum? Ngopi kak. Jaket biru, jaket baru. Jaket baru apa jaket biru? Nih guys, jaketnya bagus kan? Mas pengen nyubit pipinya Kamel. Cubit aja, cubit. Kita mau sharing. Oh iya, jadi kita mau sharing tentang Coba yang salah apa gitu, pancing dong. pancing. Oh, nanya gitu. Kalian coba tanya ke aku tips-tips apa yang lagi kalian cari, kayak keramas, terus rambut atau apa. Masalah sahabat, teman, sekolah. Itu kayak belum dulu deh. Ya enggak, tips yang gampang dulu aja mah, biar enggak ribet gitu, biar enggak pusing. Tips gimana cara nyetir mobil? Itu aku nggak tahu juga. Tuh dipakai main Squid Game. Iya, aku main Squid Game. Main Squid Game aku guys, aku jadi itu, siapa yang cewek yang rambutnya pendek. Gak deh, aku jadi temennya dia aja. Aku kalau jadi dia kayaknya berat, gak bisa. Jaketnya bagus, makasih. Masya Allah. Tips ngatasin jerawat itu kamu kalau kalau misalkan lagi nggak mau mandi terus atau gimana, pokoknya harus tetap cuci muka, bersihin muka. Jadi double cleansing gitu loh. Cuci muka yang pertama tuh cleansing milk dulu. Pakai cleansing milk, bersihin, terus habis itu guyur, cuci muka, terus habis itu pakai toner, terus habis itu pakai sunblock, terus udah. Pokoknya sunblock tuh penting banget. Pokoknya kalian tuh harus mau cewek mau cowok tetap jaga tetap skincare itu nggak masalah buat cewek atau cowok, semua boleh pakai gitu. Masa kalau maksudnya kan jaga jaga kebersihan muka itu udah kewajiban semua orang kan, bukan cewek doang, cowok juga boleh. Kita lope-lopenya. Yes, ayahku. Mel, tips biar nggak males. Fokus sama tujuan yang mau kamu capai. Terus kalau misalkan kamu mau ngelakuin hal yang mau kamu tuju terus tiba-tiba males, itu kamu hilangin rasa malesnya. Kayak kalau misalkan gue males terus, kapan gue majunya gitu. Gimana ya, aku juga lagi proses yang pemalesan itu. Jadi harus benar-benar Proses pemalasan menghilangkan proses menghilangkan rasa males. Sabar nggak punya duit, gimana mah tipsnya? hidup enak, bersyukur.
susah. Aduh tuh aku bingung jawabannya kalau misalkan kayak gitu. Aku juga belum apa ya, masih belum tahu juga akunya. Tips laki kayak Kak Amel gimana ceritanya? Tips laki kayak aku apa ya? Aku sih kalau dari penampilan ya pakai pakaian yang nyaman aja. Terus mulai apa ya, jujur ya, kalau dulu tuh setiap aku keluar, aku pakaiannya tuh harus yang aku pikir dulu. Terus aku mikirnya kayak kalau misalnya aku pakai kayak gini, orang lain gak bakal ngejudge aku kan gitu, gak bakal mikir hal yang kayak ih ini orang apaan sih stylenya gitu-gitu. Dulu tuh aku bener-bener setakut itu gitu loh, yang dipikirin apa ya sama pikiran orang lain ke aku gitu gimana. Tapi kalau sekarang sih lebih ya udahlah ya, sayang sama diriku sendiri aja, pakai pakaian yang apa yang buatku nyaman aja dan buatku percaya diri, tapi buat diriku sendiri juga, bukan buat dipandang bagus sama orang lain. Jadi kalau kalian apa ya, kalian nyaman dengan style yang benar-benar, kalau misalkan orang lain kan bilangnya kayak contohnya ih ini orang ribet banget gitu ya udah. Terus tapi kalau misalkan kalian nyaman dan bisa percaya diri dengan pakaian yang kayak gitu ya udah nggak apa-apa, pakai aja, jangan peduli sama omongan orang yang kayak style lu berlebihan deh, style lu gimana ya udah biarin aja, kayak itulah style kalian, itulah diri kalian sendiri. Kalau misalkan kalian pede dengan pakaian yang kayak gitu ya nggak apa-apa, pakai aja gitu, jangan takut sama pendapat orang lain gitu. Kadang tuh yang bikin kita nggak maju tuh karena kita terlalu memikirkan pendapat orang lain sampai lupa kalau kita sendiri juga butuh love yourself gitu loh. Aku ngomong kayak gini tapi masih suka takut, tapi ya udah nggak apa-apa, seenggaknya kita berbagi ilmu, berbagi apa pengalaman, berbagi apa ya, tips juga ya. Tips ngendaliin emosi, Mel. Tips ngendaliin emosi ala aku tuh apa ya, wajar sih kalau semua orang emosi ya. Kalau misalkan punya apa hal yang bikin emosi dan susah banget ya pasti ya siapa yang nggak marah gitu loh. Tapi kalau misalkan kita terlalu ngebiarin ego kita jalan terus kayak gitu, terus kita nggak mikirin hal yang apa yang bikin berdampak karena ego kita ya ya harus dipikirin gitu loh. Jadi kalau tips buat apa ya, ngekontrol emosi itu dari kita sendiri dulu. Kitanya benar-benar harus cari cara gimana supaya kita tuh nggak, kalau emosi nggak main lepas gitu aja gitu. Kita cari cara kayak apa ya, istighfar, terus tarik nafas dalam-dalam dari hidung, terus habis itu tahan 3 detik, terus keluarin lewat mulut. Itu lakuin secara 3 kali. Terus kalian benar-benar diam dulu, terus duduk dulu, diam, terus habis itu benar-benar ya jangan pikirin hal yang bikin kalian emosi. Jadi alihin pikiran kalian ke yang lain gitu loh. Terus tenangin sampai pikiran kalian tuh benar-benar dingin. Terus baru deh cari cara atau solusi ya buat nyelesain masalahnya tanpa marah-marah gitu. Aku tahu kalau misalkan sholat, berdoa, zikir itu pasti penting banget buat kita. Tapi kita juga butuh tips yang lain supaya nenangin diri kita juga gitu loh. Kayak aku bener-bener banget aku setuju kalau misalkan zikir dan doa itu penting banget buat penenang diri, buat lari dari segala masalah. Tapi kita juga butuh hal yang kayak tarik nafas atau refreshing keluar gitu-gitu. Itu ya teknik-teknik lain selain yang dalam agama ya, yang secara universal, secara umum gitu kan. Karena kan aku takutnya di sini ada yang non mus juga. Jadi sesuai keyakinan masing-masing cara gimana, tapi kita juga butuh cara yang umum gitu yang bisa kita pakai secara hal lain juga gitu.
pasti aman ya, itu pasti banget gitu loh. Tapi bukan soal muslim doang gitu kan, tapi kita juga sebagai umat muslim juga, kita benar-benar butuh hal yang selain di luar agama gitu. Kayak misalkan kita curhat sama Allah, tapi kita juga masih membutuhkan manusia gitu, karena kita makhluk sosial, kita masih gimana ya, susah juga jelasinnya sih. Tapi bukan berarti karena kita makhluk sosial kita jadi bertergantungan sama manusia. Kita juga harus berpendirian dengan diri kita sendiri, kita dengan cara kita sendiri. Jadi ada hal yang emang harus dalam ke bidang sosial, ada hal juga yang harus kita urusin dengan cara kita sendiri, ada hal yang kita pulang ke rahmatullah gitu. Jelasin supaya kalian ngerti kan, soalnya kan beberapa kali ada yang nggak ngerti terus jadinya nganggapnya ke hal yang negatif gitu. Jadi aku jelasinnya agak beribet karena takutnya nanti jadinya ke hal pikirannya ke hal yang negatif terus gitu. Padahal yang ku omongin tuh belum tentu belum tentu hal yang negatif gitu loh. Bukan aku nggak setuju sama pendapat kalian, tapi kita harus berpikir secara leluasa gitu loh. Jadi jangan satu point of view, kita punya banyak sudut pandang gitu loh, banyak cara berpikir, banyak pandangan kita melihat ke banyak arah gitu loh. Jadi nggak harus negatif, banyak hal positif yang bisa kita terima juga, walaupun kurang bisa diterima, tapi lama-kelamaan kita mikir kayak oh iya benar juga ya gitu. Siapa tahu pendapatnya bisa jadi pendapat kehidupan kita juga gitu loh. Terus suatu saat kepake kan, kita nggak ada yang tahu. Aku juga kayak gitu kalau misalkan dengar curhatan dari orang lain. Aku tuh jujur ya, aku kalau misalkan lagi jalan-jalan sama orang tua nih, atau ya lagi jalan-jalan refreshing lah kemanapun itu, terus habis itu aku tiduran di belakang, terus sambil ngeliat-liat awan, terus aku pakai imajinasi aku nih. Ini contoh hal penting ya, maksudnya nggak tahu sih penting atau enggak, tapi menurutku penting banget gitu. Jadi aku ngeliat awan, terus awannya tuh kayak bener-bener ada gambar-gambarnya, terus kayak menceritakan sebuah gambaran gitu lah. Tapi dari gambaran itu tuh imajinasi aku lebih dipakai buat bermain dan berpikir secara luas. Nah dari situ tuh aku bisa jadi pegangan buat hidup aku juga. Jadi dari ceritanya, misalkan cerita tentang contoh maling kundang gitu, kita di situ bisa ambil kalau misalkan ego kita yang besar dan gengsi kita yang besar tuh nggak bisa menyelesaikan masalah masalah yang sebenarnya yang realitanya gimana gitu loh. Gimana ya jelasinnya ya, imajinasi tuh. Jadi jangan pernah nyalahin orang yang kayak imajinasi lo tuh kekanak-kanakan banget gitu. Cara orang mengekspresikan imajinasinya itu berbeda-beda gitu. Jadi biarlah dia berimajinasi dengan caranya sendiri. Nanti dari imajinasi itu dia kebantu dan bisa berpikiran secara lebih leluasa lagi gitu. Tips mencintai kamu. Jujur ya, kalau ngomongin soal grogi itu pasti selalu ada banyak sih alasannya. Ada grogi karena pertama kali ada grogi karena takut pandangan dari orang lain, mikir kita hal-hal yang aneh. Misalkan kita jadi diri kita sendiri, tapi dengan kita jadi diri kita sendiri itu nggak bisa diterima orang lain, terus jadi pikiran aneh, terus kita jadi takut gitu loh buat bersikap lebih bebas gitu. Padahal sebenarnya kita tuh bebas mengekspresikan kita sendiri dengan cara kita masing-masing gitu. Nggak perlu takut sama omongan orang lain, karena omongan orang lain tuh ada beberapa yang kayak mungkin mereka iri, atau mungkin mereka nggak tahu dari point of view kamu, atau mungkin mereka ada masalah tapi ngelampiasinnya ke kamu gitu loh. Jadi kita ambil positifnya aja, kita kayak oh iya kasihan juga ya kalau misalnya mereka punya masalah, terus akhirnya jadi ngelampiasinnya ke kita gitu loh. Jadi jangan apa-apa dibawanya dendam juga. Jadi kita juga berpikir secara luas juga. Aduh ya Allah, kenapa belibet banget aku ngomongnya, astagfirullah.
grogi tuh mental, bener banget, kasihan aku. Tapi kita bisa kok ngelewatin hal-hal yang bikin kita grogi gitu, karena aku pernah ngelewatinnya dan aku berhasil keluar dari zona grogiku. Dan aku alhamdulillah lebih percaya sama diriku sendiri, karena aku kasihan sama diriku sendiri, terlalu terlalu mikirin pikiran orang lain, tapi pikiran aku sendiri nggak dihirauin sama aku sendiri, padahal ya aku gitu. Tips Nenek oh ternyata ada nih, alhamdulillah. bisa di sini malah lebih enak. Iya benar, orang yang baru pertama kali semua itu pasti grogi tuh normal. Iya Allah, cantiknya Masya Allah. Aku tuh gini gitu, kalau misalkan udah lebih pedenya tuh bukan pede berlebihan ya, tapi pede karena kita sayang sama diri kita sendiri. Kita mau kita tuh lebih percaya sama kita sendiri, gak usah ngebandingin kecantikan kita ke orang lain gitu, karena setiap orang punya daya tariknya masing-masing. Bentar ya, nanti tips aku kasih tahu yang overthinking. Sebentar, aku mau turun dulu. Maaf ya, ngomongnya masih belibet, belum profesional soalnya. Lightingnya bagus. Ayah. Halo guys. Ayah kan dulu suka nge-vlog ya, terus saya masukin ke YouTube, saya masukin ke Instagram. Juga apa? Waktu itu kalau kita nge-vlog terus kita yang touring dulu ya. Touring. Dulu tuh aku sama ayah suka ikut-ikut touring, jalan-jalan guys. Bali ya. Jadi tapi naik mobil ya kita ya. Jadi dari Jakarta terus transitnya dari Surabaya ke Balinya naik kapal kita ya, rame-rame sama teman-teman. Jadi rodonya tuh waktu itu Jakarta terus Solo. Dari Solo terus nginep di mana itu? Surabaya ya, Surabaya lah terakhir. Nginep di yang pembangkit listrik Surabaya gitu lupa. Habis itu langsung Banyuwangi masuk ke, jadi nggak lewat Surabaya deh. Pulangnya kita ke Surabaya pulang. Oh iya. Kan waktu itu tahun baruan, tahun berapa ya? 2000 berapa? 2019. Enggak. Yang diambil berenang itu kan di Bali itu. Iya, yang itu di Bali. nonton hiu lumba-lumba pagi-pagi. Lumba-lumba. Iya, yang di pantai, itu. Iya, di pantainya ngeliat lumba-lumba pagi-paginya. Ada yang naik perahu tuh yang rame-rame lah. Iya. Hah? Lagi gimana cara terbuka sama ayah, Mel? Ada momen yang pas dimana kalian ngomong sama ayah kalian, kayak momen itu lagi enak gitu, terus kalian ngobrol, kalian bilang, ayah aku pengen ngobrol deh, pengen ngobrol berdua aja, pengen quality time sama ayah. Terus habis itu kalian ngomong baik-baik, kalian cerita hal-hal yang menyenangkan. Terus dengan cara kalian tuh harus bisa lihat kalau misal ngobrol sama ayah kalian tuh kalian ngobrol tuh harus kayak gimana gitu. Jadi nanti mulai nyambung, terus habis itu kalian mulai terbiasa, terus nanti juga mulai saling mengerti, jadi mulai lebih enak lagi gitu. Jadi jangan takut buat mulai berbicara gitu, karena kan kalau nggak ada salah satu dari kita yang mulai, siapa lagi yang akan mulai gitu. Jadi mulailah.
kalau ya gimana ya, mulai duluan aja deh gitu, jangan gengsi-gengsian kalau sama orang tua. Aku juga awalnya gitu, tapi lama kelamaan ya udah kita mulai terbiasa, terus mulai saling tukar pikiran, mulai saling ngobrol. Pokoknya jangan takut buat mulai duluan buat berbicara, karena nanti ayah kita mungkin atau ayah kalian bangga gitu, kayak wah anak aku begini nih gitu, keren banget gitu, ternyata anak aku begini gitu. Terus ntar ayah kalian mulai ngedeket, mulai nyari tahu, terus kalian juga nyari tahu gitu gitulah gitu. Hah? Yang putih. Ini ditutup deh. Udah. Dadah. Stop dulu deh. Bentar. Taruh lagi ya. Kau minat tak Ultraman? Ultraman aku tahu kok. Itu dulu aku fans banget sama Ultraman. Tapi kalian ingat nggak sih 2020 kalau nggak salah pemain Ultraman Orb itu ke Indonesia. Nah itu aku pernah ke acara itu. Tapi kan dia muncul kan di jam 4 ya, jam 4 sore. Nah aku tuh nggak sempat sampai jam 4 sore. Kamu ngapain? Kamu kemana? Dulu itu ada acara pemain Ultraman Orb ke Indonesia. Yang waktu kamu bilang mau ke Comic Con. Iya. Kemana? Comic Con. Iya pokoknya acara Ultraman deh. Nih Abi yang live. Abi gantengnya lucu, iya banget. Abi jadi bodyguard. Sorry rambutku berantakan. Abi ganteng, mau kemana? Mau jalan-jalan. Kita jalan-jalan aja deh ya. Biar nggak bosan di rumah. Kirain nama cukur lagi ya. Cukur lagi aku guys. Cahayanya bagus sih sekarang. Abi suka game apa? Game Roblox sama game Legend yang paling aku suka Dumb Ways to Die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Menau cemil. Nah, Beda tanah. kalian kok mirip ya? Dewi kita mirip gak deh? Ada. I don't know. Bisa nggak mata shipping? Nah. Terus Karel di Attack on Titan
Mikasa Kaluki dong. Karena belum nonton anime itu The Revenger. Nanti malam itu jam berapa ya Tokyo Revenger ada season 2 nya. Aku baru nonton sampai episode 17. Coba dipakai mobil ini siapa yang bawa? Aku selanjutnya sih pengen aku udah nonton Dewi. umur berapa kak si Abi? 10 tahun. Ini bulan Oktober, Desember, pokoknya dikit lagi aku ulang tahun lah guys, bulan Februari. Abi tahu Power Ranger nggak? Tahu. Itu dulu tuh pas aku masih ngedot, aku tuh sambil nonton itu Power Ranger. Kan dulu kan zaman-zamannya kaset ya. Kakak suka nonton anime apa? Kamu suka nonton? Yang paling aku suka Attack on Titan. Tadi aku ngelain dulu guys. Apa kak Amel mengintip? Intip. Beda tempat duduk. Iya aku di belakang, Kamil di tengah. Lola imut banget. Makasih. Kacamatanya pakai. Siapa yang pakai kacamata? Kak Amel kok apa tuh? Kamu kok nongolnya setengah Tuh. guys. Abi suka Attack on Titan nggak? Aku suka. Aku tuh nonton Attack on Titan benar-benar dari season 1. Aku ibu lagi. Aku anime jalur itu kayak ya lihat-lihat orang gitu. Terus animenya menarik, aku cari terus aku tonton gitu. Gambar Gantengnya kelewatan. Makasih. Oh ya. Siapa di sini yang apa yang main Roblox? Yang main Roblox komen ya, nanti kabar sama aku, kita main Murder Mystery. Kalau nggak Murder Mystery kita main kalau nggak Murder Mystery kita main apa ya, Squid Game mungkin. Abi salam kenal ya. Iya Abi Kyowo pakai filter begitu. Makasih. nangis. Aku juga wibu kok Abi. Aku sih nggak wibu. Aku baru nonton 4 anime. Tapi yang Kimetsu no Yaiba itu kayak aku baru nonton beberapa episodenya gitu. Mel tolong Mel pas udah. Oke. De Abinya lucu, ngegemesin banget. Makasih. Main Mobile Legends nggak? Dulu aku main Mobile Legends. Hero favorit. Nah ini kakak aku tuh kalau main Mobile Legends cuma ngajak ngobrol binatangnya doang. Tuh aku nggak bohong, aku cuma ngajak ngobrol binatangnya doang. Tapi main Squid Game ya sama kalian. Ayo Squid Game, kalian harus coba Squid Game di Roblox, itu menegangkan banget guys. Abi suka sepak bola nggak? Nggak. Nih Pak Abi pakai filter kupu-kupu nih. Mana ya? Udah mau jalan mobilnya jalan. Filter kupu-kupu aku kurang begitu suka. Aku suka filter yang tadi. Gimana cara matiinnya kalau gitu? Nih tuh, bagus kan? Bagus Tuh, pakai kunci tidak filter terdeteksi kupu-kupu tulisannya tuh. tuh.
Ya Allah. Nah, halo. Aduh ya Allah, Deabi dari tadi. Jadi dari tadi Deabi ngobrol tapi suaranya di mute. Serius? Iya. Ya ampun. Kenapa di mute Mel? Iya, kepencet aku tadi di mute. Ya ampun. Dari tadi aku ngomong Suaranya hilang. lebar, ternyata ke mute. Katanya Abi udah ngomong panjang lebar, katanya ke mute dong. Mungkin kalau ada di sini Mana? nggak terdeteksi. Iya, di mobil sana mas. Boy. Ya. Di luar apa? Mana boneka kucingnya, Dek? Oh, boneka kucing. Lah, itu boneka Kamel sini. Nih dia boneka kucingnya. Ini favorit aku. Tahu nggak sih, itu kan boneka aku, tapi yang mainin dia mulu. Itu temen aku tidur. Mana? Tuh, ini gede banget. Iya, lucu banget. Mau kemana? Tuh, mukanya tuh. Ini matanya. Ke sini hidungnya ini. Mana jenggotnya tapi nggak kelihatan. Imutan ini atau seno? Seno dong. Sinomorph. Ini ada cahaya ilahi lagi, Dewi. Tahu orange. Ada bocor di sini. Lah, mana suaranya? Oh, dimute sama dia. Apa? Dimute. Ini apa? Suaranya dinonaktifkan. Limut. Iya, Dewi gedean bonekanya dibandingkan Dewi ya. Sini gua ini. Mana bonekanya? Ini sih keluar. Waalaikumsalam. Tuh kan lucu banget kan? Karena kita tujuannya adalah mau berarti apa? Itu. Nah, betul. Tuh. Ekspedisi. Ya tapi kita Biarin ya, adek aku mau nge-live. Nih, Dewi mau nge-live, Dek. Sini. Saatnya kita Powerbanknya taruh di sini, kamu di sini aja. guys, ini boneka favorit aku sih. Gedenya pas, Balik lagi. bulunya nggak rontok. Ini terlalu jauh dari Ini punya Kamel, tapi aku yang mainin. Gedein suaranya. Halo, Gedein suaranya. Kita dengeran. halo, Gedein. Oh. Kok makin pelan. halo, Gedein, Oh. gede gitu, gede. Halo gitu. halo. Sebut keluar deh apa? gaya rokok masuk ke tol yang ini. Ultraman 3 Dyna Gaya Kosmos, tahu nggak? Abi tahu. Di antara mereka yang paling aku suka, yang paling Turun. Ultra Sebenarnya dari tadi aku tahu di net. Oke, aku balas komen yang tadi ya. Jadi dari Ultraman yang 3 Dino Cosmos itu yang paling aku suka
Cosmos. Terus tadi aku lihat ada yang komen kayak Debbie suka Ultraman Orb versi apa? Aku jawab ya, kalian tahu kan Ultraman Orb yang ada tanduknya itu. Aku ingat lupa guys, tapi dari semua Ultraman yang paling banget aku suka ya tuh kalau yang versi baik Ultraman Git. Terus kalau versi jahat aku tuh yang suka Belial parah, susah banget. Tapi kecuali dia itu kayak di filmnya Ultraman Git, Belial itu udah dikalahkan, dan mereka itu katanya Git itu katanya anaknya Belial gitu. Terus kayak udah Belial kalah, tapi kan itu kan cuman kayak di film Gitnya. Jadi di film Ultraman lainnya Coba pakai deh. buat Kasih tunjuk nih tuh. itu apa nih? Aku dikasih Best best yes. sister. Best sister. Sister itu bahasa Indonesianya kakak. Yes. Best sister. Ultraman Reboot Upin Ipin. Itu aku lumayan suka lah ya. Ultraman Zerd tahu apa tuh? Aku nggak pernah dengar. Tapi dari semua Ultraman yang paling kuat itu Ultraman King kan ya? Ultraman King, itu kuat banget. Abi paling suka sama Power Rangers warna apa? Merah kalau nggak biru. Cucunya kepada Ultraman, ingat gak namanya De Abi? Iya, muter sini ya. Oh, cucunya Ultraman King. Ultraman bersaudara siapa yang pernah bantuin Mebius? Ultraman Ace, Ultraman lupa. Aku udah lama banget guys nggak nonton Ultraman. Aku tuh kalau dulu kan zamannya kayak kaset. Nah itu tuh dulu tuh aku pas di Bintaro, aku tuh dulu kan di situ. Nah terus itu kan zamannya kaset. Dulu tuh aku banyak banget kaset Ultraman, tapi sekarang udah nggak ada. Ultraman Zero deh. Zero salah satu Ultraman yang bisa ngelawan Belial kalau nggak salah. Yang ada tanduk Ultraman Taro, bukan CBI ya, Ultraman Taro. Kan nonton berapa deh? Kameranya mana nih? Tuh. Ultraman makan bakso, pernah lihat? Nggak pernah sih. Ultraman Trigger, Ultraman baru YouTube udah 1 episode. Ultraman Trigger aku nggak pernah lihat, tapi aku pernah dengar. Itu katanya Ultraman baru ya. Ini adeknya Kak Amel ya? Iya. Tapi Kak Amel jahil atau enggak? Apa? Kak Amel jahil atau tidak? Jahil kamu. Ya Kak Amel jahil. Suka Dulu isengin dia. itu kalau pas aku masih kecil banget, Masih pas baik. Kamil masih SD, itu dulu itu di kamar sebelah aku tuh main boneka-bonekaan. Itu seru banget. Terus Kamil kan dulu kan mainnya My Little Pony, terus kayak dulu kan aku punya Ultraman, terus My Little Pony ceritanya itu kayak Ultraman aku tuh monsternya, terus My Little Pony-nya itu kayak manusianya, terus My Little Pony-nya diserang gitu. Itu dulu udah seneng banget. Dulu tuh kalau aku punya mainan pasti aku ngajak mainan dia, soalnya dia yang paling ngerti main-mainan gitu. Dulu aku mainan itu salah satu mainan legend yang sampai sekarang udah langka banget. Kalian tahu Gogos nggak? Itu mainan figur yang segini. Itu tuh dulu itu ada di supermarket gitu, tapi sekarang udah nggak ada karena ya memang udah langka banget. Ultraman pakai sandal jepit. Kita pakai sendal jepit tuh. Aku tuh dulu kalau beli mainan itu sukanya kayak pertama kali aku kenal Ultraman itu
Dulu pertama kali aku lihat Ultraman ya Ultraman Zero. Terus Rizari Gemuk kan betul-betulnya cuma harus ini aja nih natural tapi cakep. Natural banget cakep. Enggak, mau kamu pucet banget. Tapi ada kaluki. Ada kaluki. Ada kaluki. Abis salting. Guys, dulu bulan 17 Agustus Kamel seputar Nezuko sih. Lagi lanjut cerita. Aduh ya Allah. Dulu itu pas bulan Agustus 17 Agustus itu tuh kan aku ikut lomba. Terus aku tuh rambutnya kamu lagi. Kalian tahu nggak karakter di Tokyo Revenger yang namanya Mikey? Nah itu kan rambut aku tuh kan dulu kan yang 17 Agustus itu kan masih panjang, nih kan pendek. Terus aku nyoba gaya rambutnya tapi malah kayak gini. Coba-coba diikat kayak gitu. Tuh, aku dulu waktu itu aku mau coba kayak gini rambutnya. Kan keren. Ini malah lurusnya itu ke atas kayak gini. Gitu. aku sadarnya setelah lombanya tuh kali kakak dikasih tahu sama ibu-ibu. Terus bilang, ih rambutnya kayak cewek gitu. Terus aku malu banget. Tahu gitu loh. Matra cakep. Nggak tahu lah. Aku bilang bukan itu. Orang yang paling dekat sama Mikey itu kalau nggak salah Sanzu. Sanzu. Ada ini. Itu filter yang buat. Tadi gue rekomendasi soalnya aku pengen jadi kayak temen aku. Sini. Ini filternya di Zuko. Makanya filternya banyak banget sih. Cari gimana? Coba. Dabi, public speakingnya keren. Wah, makasih. Guys, aku mau nanya deh. Karakter favorit kalian di Squid Game siapa? Aku nggak nonton, tapi aku tahunya sedikit-sedikit doang. Kalian tahu kan part di mana? Debbie baca ini deh, wes mangan durung mel. Hah? Wes mangan durung mel. Wes mangan dulu Mel. Artinya apa deh, coba tebak. Apa? Apa artinya? Wes
Wes gitu. Wes tuh sudah. Iya. Sudah. Wes mangan belum? Mangan itu Makan. Wes udah makan belum, Dek? Gitu kan? Aku tahu. Aku udah makan atau belum? Tadi di rumah udah belum sih? Jawabnya De Abi bilang gini, wes warak. Wes warak Wes gitu. warung. Itu artinya apa? Udah kenyang. Oh, udah kenyang. Padahal belum makan. Lijo. Itu filter apa tuh? Rainbow. Sini deh tangannya. Tuh tanganku tuh kukunya nggak panjang guys, tapi ada kuku kelingking yang aku sisain. Ini waktu itu nggak sempet kepotong tuh sama manis. Nggak sempet kepotong karena waktu itu kalau nggak salah, Nanti di seingat aku waktu itu pas gunting kuku itu ada temen yang nyamper terus kuku gua geser. guys. Berdiri lagi. Berdiri lu tangan. Nah. Ini kira-kira Aku mau peluk boneka. Kan katanya kan boneka buat cewek ya, tapi kalau bentuknya robot tetap buat cewek gitu. Abi piye kabare? Baik. Aku tahu. gitu. Apik, Apik. Piye? apik. Jawabnya apik deh, apik. Jangan apik, apik. Api. Api. Apik. Suaranya ada gak? Ada. Wait, tunggu. Jadi kok tidak ada suara? Ada kok, itu nggak di mute tuh. Yang manja Abi apa Amel? Hayo. Apa hayo tebak? Tangannya mana? Tingkah lakunya siapa coba? Tebak. Tuh. Ambil kiri terus atau gimana? Kiri aja ya. Terserah mas mau yang Hah? Sorry. Untung aja aku kenalnya pas Sini. merem. Cukup. Gila. Suara cowok ya aku. Itu ayah guys. Guys, saya bilang kalian ada yang bisa niruin suaranya Levi enggak guys? Terus tadi suka kayak nggak bisa guys, nggak bisa. Aku nggak bisa niruin suaranya seret-seret adem. Ini kan katanya kamu pernah bilang Levi itu suaminya kamu